Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah kunjungan dari timnya Agus, termasuk juga dengan Farhad Abbas, beserta kuasa hukum yang lain ke Kementerian Sosial atau Kemensos. Ada salah satu statement Farhad yang mengatakan bahwa, wah ini itu setahu saya kemarin Novi itu datang dipanggil sama Kemensos karena dia itu ditegur katanya. Tapi ada salah satu statement lainnya dia mengatakan waktu ditanya sama wartawan, hari ini hasil pertemuannya apa nih Bang? Terus Farhad bilang, untuk hasil pertemuan kali ini saya rahasiakan dulu katanya. Nanti saya kasih tahu kalau sudah waktunya. Poinnya adalah seperti itu. Apakah ini jangan-jangan justru malah yang ditegur adalah timnya Agus, bukannya Novi? Karena kalau aku lihat dari kemarin, Novi kan sudah membagikan postingan dia beserta dengan sejumlah kuasa hukumnya ke Kemensos. Ada juga obrolan-obrolan yang menunjukkan bahwa kesannya bahwa Kemensos itu kayak mendukung Novi loh. Tapi kok sepertinya kita tahu juga lah track record dari Farhad, kadang apa yang disampaikan itu tidak seperti kenyataannya ya. Salah satunya adalah poin pada saat dia dikatakan tae ya oleh Denny Sumargo. Kan dia waktu itu bilang di video waktu diwawancara di sebuah acara TV infotainment, dia bilang bahwa Densu pun juga agak curiga sebenarnya sama Novi, makanya dia mancing gitu. Nah, ada bagian kata-kata lainnya yang cenderung memberikan isyarat bahwa Densu tuh berada di pihaknya Agus sebenarnya. Nah, Densu nggak terima, makanya dia mengungkapkan kata tae yang sebagai simbol adalah bentuk kayak ketidaksukaan. Dia mengikutkan dirinya ke dalam salah satu kubu. Kita coba dengar pada saat Farhad Abbas ditanya sama wartawan, bener nggak? Kenapa Novi kemarin dipanggil? Apakah betulan ditegur atau malah justru dia mendapatkan apresiasi begitu? Setahu saya bahwa dia ke Mensos ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Oke. Kemensos Novi ditegur katanya karena tidak ada izin pembukaan donasi tersebut. Yakin nih, coba nanti Novi memberikan klarifikasi, dia ditegur atau seperti apa hasilnya begitu? Novi kemarin. Pastinya, tanya sendiri sama Novi. Dengan alasan, jangan saya termasuk ancaman itu. Nanya aja maksudnya. Oke, jadi yang Farhad ini memang ngomongnya aman ya. Dia mempertanyakan terkait dengan legalitas. Jadi aku tangkap Farhad itu kenapa dia sekarang mengejarnya lewat ke masalah legalitas, karena ini adalah cara dia aku tangkap untuk mendapatkan uang yang 1,3 miliar tersebut. Maksudnya gimana? Kalau ternyata memang dibutuhkan kayak legalitasnya adalah Novi membuka donasi tersebut harus udah izin atau enggak. Kalau itu tidak ada, artinya itu bukanlah open donasi dari yayasan, tetapi pure adalah charity atau sumbangan khusus buat Agus. Sebenarnya ini tuh kayak permainan hukum, teman-teman. Maksudnya gimana? Kalian tahu nggak, dalam dunia hukum itu kan, untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka, itu dibutuhkan dua alat bukti yang kuat, ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, pokoknya kalau sudah ada, kalau di pra-peradilan tuh kan ya, pokoknya yang penting ada dua alat bukti deh, terlepas alat bukti tersebut relevan, kuat atau enggak, itu enggak dipedulikan. Nah, aku tangkap juga Farhad begitu. Mungkin dari pihaknya Novi tidak ada izin yang secara tertulisnya, tidak ada hal-hal yang merujuk ke sana. Itu kan secara kayak data-data doang lah, yang formalitas ya, bukan bagian yang realitasnya. Tapi secara realitasnya, kita kan bisa menunjukkan, ini data kualitatif ya, harus ditunjukkan bahwa Mas Agus itu mendatangi saya, minta bantuan, kita koordinasikan A, B, C, dan D. Ada data kualitatifnya, data-data yang harus disampaikan secara penjelasan berupa kata-kata ataupun juga tulisan. Nah itu menurut aku Farhad sedang bermain di sini teman-teman. Dia hanya mempertanyakan yang sifatnya formalitas, ada atau enggak. Dan menurut aku dari pihak Kementerian Sosial juga harus jeli ya, jangan hanya sekedar melihat formalitas atau enggak begitu. Karena kan kalau aku cek juga dari undang-undang atau peraturannya, seperti Farhad juga bilang, kalau memang tidak ada izinnya, paling kan cuma kena denda nggak nyampe 30.000 atau masa sampai terkena kurungan penjara, padahal kan niatnya baik, yang mendapatkan keuntungan siapa? Agus juga, jadi nggak cocok sih secara logika nggak pas sih gitu. Terus juga Farhad bilang bahwa
uang Agus itu belum dipakai apa-apa kok sudah diadukan. Ini loh yang ngebuat aku ngerasa Farhad kok kenapa denial ya. Dia selalu mengatakan uangnya itu semuanya di Novi gitu loh. Padahal kan cuma 1,3 miliar, 200 juta kurang lebih itu ada sama Agus. Tapi dia masih denial. Padahal juga dengan uang sebanyak itu, aku rasa sisanya masih banyak banget. Karena kan pengobatan yang lalu masih menggunakan BPJS, belum ada tindakan-tindakan yang sifatnya major ya. Sekarang ke Agus, operasinya juga rencananya baru Senin depan. Terus juga dia mendapatkan bantuan berapa puluh juta yang kita ketahui di media. Dari kuasa hukumnya, itu kan sudah 50 juta plus 10 juta, plus dengan beberapa juta lainnya. Itu udah nilainya mungkin udah 100-an juta. Artinya itu duitnya banyak banget loh Agus di sini. Kok dia bilang bahwa semuanya sudah di Novi begitu loh? Kan aneh ya. Ada itu kan belum diapa-apain, ngapain Agus diadukan. Justru Mensos lagi menjangkau mereka. Uangnya nggak diapa-apain. Ya pasti. Selalu. Uangnya nggak diapa-apain. Aneh ya. Padahal jelas-jelas Wawa pun sudah mengakui dia memakai uangnya Agus 35 juta buat bayar utang rumahnya. Terus 8 juta buat bayar sekolah anaknya. Plus perintilan-perintilan mungkin nilainya kalau aku tangkap antara 50 sampai 70 jutaan yang dipakai oleh keluarganya Wawa. Dugaanku adalah angka tersebut karena kan dari Wawa juga belum terbuka secara clear ya ke media. Dan ini yang sangat disayangkan sama Novi. Novi kan bilang, ayo dong Wak gitu. Kita sudah tahu kok uangnya dipakai buat apa aja. Tapi sampai sekarang belum ada tuh keterangannya di media. Kalau ditanya masih muter-muter aja. Nah ini adalah bagian yang aku rasa juga Farhad Abbas nggak fair ya. Kalau dia bilang uangnya semuanya masih di Novi kok. Agus nggak pakai apa-apa. Kan konyol. Agus itu juga mendapatkan 35 juta loh dari Yayasan Novi. Ditambah dengan yang lain-lain tadi. Jadi terlalu denial gitu. Ini adalah strategi-strategi yang dipakai oleh mereka dengan tujuan satu, yaitu adalah ingin mendapatkan uangnya Agus kembali. Nah, aku lihat dari mereka ini sepertinya dugaanku punya kayak tujuan yang berbeda-beda. Kalau Agus dan keluarganya clear, pengen uangnya kembali. Tapi kalau oknum-oknum tertentu, sepertinya ada sesuatu hal yang sedang mereka tuju. Apa yang dituju itu? Coba kita lihat statement Farhad Abbas berikut ini, teman-teman. Bagi saya kalau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Wah, ini dia. Kalau sudah menggunakan jalur hukum begini dan mereka nggak baik-baik sama saya, wah, saya seneng banget. Basicnya aja, kuasa hukum kan biasanya itu maunya bermediasi, menjadi penengah, tapi justru malah kalau ada perlawanan, Farhad Abbas malah seneng banget. Maksudnya gimana Bang Farhad ini? Saya punya amunisi lagi untuk menyerang mereka. Oh. Tapi kan namanya juga kita menghargai kalian. Bahwa kalian adalah pejuang dan pahlawan kemanusiaan. Oke. Saya punya amunisi lagi untuk menyerang kalian. Tapi kan saya menghargai kalian sebagai pahlawan, kayak pejuang kemanusiaan. Menurut aku, kata-kata ini adalah berasal dari Kementerian Sosial. Karena kan ini diwawancaranya setelah mereka dari Kementerian Sosial. Mungkin, aku tangkap di sini, Kementerian Sosial juga ngebela Novi ya, bahwa bagaimanapun juga yang dilakukan Novi itu sangat baik sekali. Dia memperjuangkan kebutuhannya Agus. Makanya ada kecenderungan apa yang dikatakan Farhad Abbas sepertinya adalah kebalikannya. Farhad bilang bahwa Novi ditegur oleh Kemensos, mungkin aja sebenarnya bukan ditegur, tapi malah justru diapresiasi. Karena kata-katanya tuh banyak yang tidak sinkron di sini. Tapi ketika saya membela Agus, kalian ngejek saya, kalian lawan saya, kalian datangi rumah saya, kalian permalukan, kalian mengajak orang untuk hoax saya. Ketika kalian saya tahu ada masalah, ibaratnya kalian ini sudah seperti telur di ujung tanduk. Saya lagi berpikir. Oke. Ini ada dua hal yang kayak teori dekonstruktif ya. Apa yang disampaikan biasanya kebalikannya. Kalian mendatangi rumah saya, mempermalukan saya. Oke lah, itu urusan dengan Densu sebenarnya. Yang kedua adalah kalian tuh seperti di ujung tanduk. Di ujung tanduk itu adalah sebuah kiasan yang memberikan makna adalah sudah posisinya genting. Telur di ujung tanduk itu kan bakal jatuh, kalau jatuh pecah. Justru menurut aku yang telur di ujung tanduk itu adalah posisinya Agus. Dia akan kemungkinan besar kehilangan uang yang terbesarnya 1,5 miliar karena sekarang akan diajukan ke pengadilan
dengan para donatur yang sudah ngebuat survei khusus buat para donasi tersebut. Yang kita ketahui sekarang ternyata kan Agus cuma mendapatkan angka 1 jutaan rupiah doang buat voting tersebut sampai hari ini, dan hari Jumat nanti adalah batas akhir, dan Senin nanti itu akan diserahkan berkas-berkas dan juga surat kuasa perwakilan dari semua para donatur ke pengadilan negeri untuk sidang perdatanya. Menurut aku Agus ini berada di ujung tanduk gitu loh. Dia tuh bakal kehilangan uang tersebut kalau pada akhirnya hakim memutuskan bahwa uang tersebut akan diberikan sesuai dengan keinginan para donatur. Ditambah lagi 1,5 miliar yang dipakai Agus itu sudah 200 jutaan kurang lebih. Terlepas itu masih disimpan atau dipakai, suka tidak suka, ya itu harus dikembalikan kalau ternyata Agus cuma dapatnya jatahnya dari donasi tersebut hanya 2 juta. Dia uangnya yang sudah kepake 200 juta, ya dia harus ngebalikin sisanya tersebut. Yang menurut aku di ujung tanduk justru bukannya Novi, tapi adalah posisinya dari Agus di sini. Kalian setuju nggak? Kalau aku sih menangkapnya seperti itu. Kemudian juga tanggapan dari Kemensos ini, ya aku sih nggak yakin kalau Novi itu ditegur sekali lagi. Tapi kalau memang seandainya Novi ditegur, aku rasa peneguran tuh hanya sifatnya formalitas. Tapi secara faktanya, aku yakin mereka sangat diapresiasi karena bagaimanapun juga Indonesia itu masih terlalu banyak orang susah. Walaupun di undang-undang dikatakan bahwa yatim, anak terlantar itu dijamin oleh negara. Tapi pada kenyataannya kita masih butuhlah orang-orang seperti Novi dengan segala macam keterbatasannya untuk berbuat kebaikan atau sosial. Nggak perlu jadi orang kaya raya atau menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia baru melakukan kebaikan. Kan tidak seperti itu, karena setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, dan itu yang dimaksimalkan dari Novi aku tangkap di sini. Kita membuka di sini dulu, mereka mendukung atau gimana? Kalau saya minta ke Ariban dan Tobias sana. Nah, ini waktu wartawan tanya, hasil dari pertemuan dengan Kementerian Sosial apa nih Bang? Farhad bilang, saya nggak mau buka di sini dulu gitu kan ya. Cuma saya minta kearifan dan kebijaksanaan. Nah, ini kata-kata menarik nih di sini. Bahwa ada orangnya namanya Agus, tidak fiktif, ini orang buta. Jangan main-mainkan gitu. Oke. Diminta kearifan dan kebijaksanaan itu adalah poin yang menurut aku terlepas melanggar aturan atau tidak sesuai norma moral dan sebagainya. Di sini Farhad yang mengatakan bahwa ini orang lagi kebutuhan, kesusahan. Jangan diombang-ambingkan uang tersebut. Poinnya adalah itu. Dan ini menunjukkan bahwa Farhad tidak begitu didukung banget sama Kementerian Sosial. Karena apa? Kalau seandainya Kementerian Sosial dengan nyata gamblang mendukung Agus, pasti Farhad sudah akan langsung mengatakan ke media. Ya, kalian sudah tahu kan waktu dengan Densu aja, dia seolah-olah memframing bahwa Densu berada di posisinya Agus, tapi ternyata kan Densu menolaknya. Apalagi di Kementerian Sosial, kalau jelas-jelas Kemensos itu dengan nyata mendukung Agus, pasti akan disampaikan ke media gitu. Jadi menurut aku pihak dari Kemensos ini berada di tengah-tengah juga. Jadi dia tidak mendukung Novi, tidak juga mendukung Agus, tapi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Novi dengan segala macam kontroversialnya ya yang disampaikan dari timnya Farhad juga di sini kan teman-teman. Oke, Farhad juga mengatakan terkait dengan petisi yang ada petisi yang ngebuat bahwa Farhad diminta mundur katanya. Dia bilang, apaan itu? Kalian tuh nggak bisa melawan saya dengan petisi itu. Aku setuju untuk bagian ini, karena petisi itu nggak ada kekuatan hukum positifnya. Itu hanyalah kayak moral doang sih, atau hukum sosial. Yang menurut aku ada kekuatan hukum positifnya, itu adalah kayak surat kuasa elektronik itu. Itu ada kekuatan hukumnya karena melibatkan bukti berupa kartu identitas donatur dan juga bukti transfer. Dan ada tanda tangan elektroniknya juga di sana. Itu sudah kurang lebih sama lah seperti kita memberikan surat kuasa secara formal dengan kertas ataupun juga tanda tangan basah, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.